Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan sebelum kita memulai segala sesuatu pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Dan pagi hari ini sejenak kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan Engkau menyapa kami sehingga iman kami boleh terus bertumbuh hari demi hari. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca di dalam Markus pasal 9 ayatnya yang ke-24. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, dalam perikop ini diceritakan ada seorang ayah yang memiliki seorang anak yang sejak kecil telah dikuasai oleh roh jahat. Dan roh jahat itu sering menyiksa anak ini dan berusaha untuk membinasakan anak ini. Seringkali anak ini dibawa oleh roh jahat itu ke dalam api ataupun ke dalam air supaya anak itu binasa. Nah, kemudian ketika Yesus datang dan bertemu dengan si ayah anak ini, maka si ayah tersebut sangat menaruh harapan yang besar kepada Yesus. Sehingga di dalam kalimatnya, dia berharap dalam imannya yang lemah. Dia berkata, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ya, dia tahu bahwa ketika dia percaya, maka mujizat itu terjadi. Dan dia tahu bahwa Yesus pun sanggup untuk menyembuhkan anaknya. Dan dia tahu bahwa imannya lemah. Karena itu ia berharap memohon, "Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ya, saudara, ketika kita memiliki kepercayaan, keyakinan iman, maka sejauh itu pun kita akan berserah kepada Tuhan. Tetapi ketika kita tidak mempercayai Tuhan, ketika kita tidak yakin, ketika kita tidak beriman, maka kita tidak akan mampu untuk berserah penuh dan mengandalkan Tuhan. Sejauh mana kita taat, sesungguhnya itu adalah sebuah bukti apakah kita mempercayai Tuhan. Dan sejauh mana kita mempercayai Allah adalah itu dinyatakan sejauh mana kita mentaatinya. Dalam masa-masa yang kritis dan genting, sebenarnya itu merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk berserah penuh, untuk mempercayai Allah, untuk meyakini Tuhan bahwa sungguh Ia dapat diandalkan. Saya tidak mengerti situasi apa yang kita alami sekarang ini. Pergumulan, persoalan, sakit penyakit, penderitaan. Ya, ada banyak hal. Dan mungkin keadaan itu membuat iman kita menjadi lemah karena kita melihat persoalan hidup kita udah terlalu berat. Tetapi saudara, saya mau sampaikan kepada kita pagi hari ini bahwa persoalan hidup apapun yang kita alami, masalah hidup apapun yang kita alami, Tuhan jauh lebih besar dari masalah hidup kita. Dan karena itu, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Yang kita butuhkan hari ini adalah iman, kepercayaan kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita memiliki iman yang berserah kepada Tuhan, maka kita akan mampu berjalan di atas masalah hidup kita. Mungkin jawaban Tuhan lain dari yang kita harapkan, tetapi dengan mempercayai Tuhan, maka kita akan mampu melewatinya. Kita akan tetap setia karena kita yakin bahwa apapun jawaban Tuhan itu adalah pasti yang terbaik. Kita membutuhkan iman untuk menjalani hidup ini karena hari esok adalah tanda tanya bagi kita. Hari esok adalah sebuah misteri bagi kita. Dan kita membutuhkan iman untuk terus mengandalkan Tuhan. Untuk terus mempercayai Dia. Hari esok tidak bisa diprediksi dengan pasti. Keadaan bisa berubah di dalam 1 detik. Kejadian demi kejadian yang kita tidak ketahui bisa aja terjadi secara mendadak. Dan karena itu kita membutuhkan iman untuk terus mempercayai Tuhan bahwa Dia adalah arsitek hidup yang mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kita, baik ataupun buruk.
Ya, kita membutuhkan iman, kepercayaan untuk mengandalkan Tuhan hari demi hari. Dan apakah ketika kita sudah beriman mempercayai Tuhan, maka jawaban doa kita selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan? Belum tentu. Tetapi dengan mempercayai Tuhan, kita akan dimampukan untuk berjalan di atas masalah hidup kita. Dan kuasa Tuhan menopang kita untuk melewati sehari demi sehari. Betapa berat pun situasi hidup kita. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan tentunya di balik semua persoalan kita alami, Tuhan pasti sudah merencanakan yang terbaik menurut Tuhan. Meskipun tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi kalau kita percaya bahwa Allah itu adalah kasih adanya, maka tentunya Dia pun akan pasti memberikan yang terbaik untuk jawaban doa kita. Belajarlah terus mempercayai Tuhan setiap hari, mengandalkan Dia hari demi hari, sehingga kita boleh mampu melewati setiap pergumulan hidup yang diizinkan Tuhan untuk kita alami. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur melalui perenungan ini kembali kami diingatkan untuk terus mempercayai Tuhan, beriman kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Meskipun jawaban doa kami tidak sesuai dan tidak selalu sama seperti yang kami harapkan, namun kami yakin bahwa jawaban Tuhan selalu yang terbaik. Tuhan Maha tahu mana yang terbaik untuk hidup kami. Karena itu kuatkan iman kami ketika kami lemah, ketika kami putus asa, ketika kami berada di titik nadir kami. Tuhan, ajar kami untuk terus melihat dengan iman bahwa sungguh di dalam semua itu ada Tuhan bersama dengan kami. Bapa, topang iman kami untuk terus kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini dan kiranya Engkau terus membentuk iman kami semakin hari semakin lebih kuat, lebih kokoh, lebih tangguh. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berserah, bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.